Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, dan terima kasih banyak atas perkenan Bapak Ibu untuk membersamai kami untuk kegiatan workshop online tentang Mendeley, PubMed, dan Sinta COVID-19. Terima kasih banyak Ibu Ketua Jurusan Keperawatan, Ibu Selvi Afrida, Ibu Ketua Jurusan Kebidanan, Ibu Sumiati, dan Bapak Ibu dosen. Terima kasih banyak atas perkenan badan juga untuk menjadi narasumber pada hari ini. Kegiatan kita ini pertama diawali dengan penjelasan tentang PubMed, kemudian bagi Bapak Ibu yang belum menginstal PubMed akan ada sedikit sesi di mana cara menginstal PubMed oleh Pak Ramadan. Kemudian setelah itu kita akan mempraktikkan bagaimana kita memanfaatkan PubMed untuk mengumpulkan referensi yang kita lakukan ke dalam Mendeley, dan setelah itu kita juga akan melihat tren penelitian COVID di seluruh Indonesia di kita COVID-19. Tadi pagi saya juga men-share PDF presentasi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Sebenarnya itu sudah bisa melihat gambaran apa nanti yang akan kita bahas pada workshop kita hari ini. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya akan men-share tentang Halo Mas. Ya, ini mobil masih ada truk ini. Iya, ya enggak apa-apa. Nanti dipegang dulu. Yang kemarin itu 52 ya bening. Lembar ribannya. Untuk mohon izin saya mute dulu yang lain supaya. Iya Pak, supaya bisa dengar. Mohon Bapak Ibu yang baru bergabung posisinya di-mute-kan dulu. Baik. Jadi hari ini, hari Kamis, kita akan menyajikan tentang Mendeley, PubMed, dan Sinta COVID-19. Pertama-tama, Bapak Ibu dapat membuka Mendeley.com interaction require true. Jadi kalau misalnya Bu ketik Mendeley.com terus enter, nanti langsung muncul layar seperti ini. Setelah muncul layar ini, bagi Bapak Ibu yang belum mendownload, boleh mendownload, klik di sini. Kemudian setelah diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu boleh mendownload Mendeley Desktop for Windows di sini. Jadi Mendeley ini selain untuk Windows, bisa juga dibuka di smartphone dan di perangkat yang lain. Itu bisa kompatibel. Setelah itu, ini adalah setelah itu, ini adalah tampilan ketika Mendeley sudah diinstal dan sudah ada isinya. Di dalam Mendeley ini ada file, kemudian tools. Nanti kita akan banyak bermain di file dan tools, dan di bagian dalamnya ini ada laci-laci. Misalnya penelitian tentang Kolinenstrasse, tentang stunting, tentang bottle feeding, tentang topik-topik lain, kita bisa buat laci-lacinya di sini. Nah, untuk PubMed,
sekilas kami tunjukkan bahwa PubMed ini adalah salah satu perpustakaan digital. Tampilan ketika kita membuka PubMed ini adalah kita klik PubMed. Setelah kita ketik PubMed, itu akan muncul PubMed, NCBI, NLM, Gov PubMed. Nah, di sini ada banyak, ada pilihan-pilihan, clinical query, learning, mesh, literatur, dan PubMed Central. Untuk kali ini kita akan menunjukkan bagaimana PubMed yang ini. Kalau ini mesh biasa, kalau kita membuat keyword untuk tulisan-tulisan kita, biasa kita menggunakan mesh. Nah, setelah kita membuka PubMed, itu tampilannya seperti ini. Untuk saat ini seperti ini. Kemudian di bawah ini ada advance. Nah, advance ini membantu kita bagaimana caranya kita mendapatkan reference. Ini adalah tampilan dari PubMed saat ini. Banyak mengajak kita untuk meneliti tentang coronavirus. Nah, ini tadi kalau kita masuk di advance, klik advance-nya, maka yang muncul di dalam PubMed advance ini adalah ada Alfield, kemudian kita bisa mengetik sini coronavirus atau COVID-19. Kemudian kalau misalnya bagi teman-teman mungkin yang di Kesling bisa tentang cuci tangan atau washing hands. Nah, sebagai contoh, di advance ini kita bisa mengetik coronavirus, kemudian kita buka, ada pilihan, kita pilih title dan abstract, terus kita mengetik washing hand, maka kalau misalnya kita lakukan seperti itu, akan muncul sekitar 12 penelitian yang terkait dengan cuci tangan dan terkait dengan coronavirus. Nah, apa yang ada di dalam PubMed ini kita bisa kemudian sentuh, kita bisa menyimpannya ke dalam Citation Manager. Nah, setelah kita simpan di Citation Manager ini, maka setelah kita tambahkan di Mendeley Desktop yang sudah kita install, kita tambahkan add files, maka kita tambahkan add files, kemudian setelah kita tambahkan, setelah itu akan muncul di downloader kita, di download itu kita pilih hari ini, tanggal 23 bulan 4, kita klik, kemudian muncul yang citation yang tadi kita kumpulkan yang 12 artikel itu. Kemudian kita open. Setelah itu, setelah kita open, maka 12 artikel tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, sampai ke bawah itu kita menemukan 12 artikel lengkap dengan metadatanya. Dalam metadata itu maksudnya sebagai contoh yang Journal Environment International ini dipublish oleh Jurnal Environment International pada tahun 2020. Judulnya Airborne Transmission of SARS-CoV-2, The World's Surface Reality, ditulis oleh Morawska, Lydia, Chow, dan Junchi. Nah, detail tentang penelitian ini, artikel ini ada di samping kiri. Tipenya jurnal artikel, judulnya, pengarangnya, kemudian nama jurnal, tahun, volume,
isu ini bisa kita tambahkan kalau misalnya kita ingin menambahkan spesifik, sebenarnya kita lengkapi isunya. Kemudian di sini ada abstrak. Apa sih manfaat abstrak ini? Adalah dalam abstraknya langsung secara spesifik menyatakan bahwa mencuci tangan dan social distancing adalah merupakan area utama yang direkomendasikan oleh WHO untuk mencegah COVID-19. Nah, dari abstrak ini kita bisa memanfaatkan Google Translate. Kita copy tadi, kita copy abstraknya. Setelah kita copy abstraknya, kemudian kita copy ke Google Translate. Nah, ini minimal ya sangat membantu, meskipun nanti mungkin harus ada lebih detail, lebih rapi lagi cara translate-nya. Tapi ini sudah lumayan. Jadi mencuci tangan dan menjaga jarak sosial adalah langkah utama yang direkomendasikan oleh WHO untuk menghindar COVID. Ini kita copy mulai dari mencuci tangan sampai COVID. Setelah kita copy, maka kita bisa membuka Word, memulai menulis. Mencuci tangan dan menjaga jarak sosial adalah langkah utama yang direkomendasikan oleh. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah menginstal Mendeley, maka ketika kita membuka reference, klik reference, maka otomatis tanda logo insert citation Open Mendeley ini ada. Jadi kalau misalnya belum terinstall di komputer kita, di Word kita, maka logo insert citation ini belum muncul. Seperti itu. Kalau sudah muncul, kita mungkin kita berminat menulis tentang mencuci tangan dan COVID, judulnya oleh penulis, oleh mungkin dosen Poltekkes, Dr. Cinta SKM MKes. Latar belakangnya pertama, mencuci tangan dan menjaga jarak sosial adalah langkah utama yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, ini posisi kursor kita letakkan di sini. Kemudian kita go to Mendeley. Ya, kita go to Mendeley. Nah, setelah itu kita bisa lanjut oke. Nah, setelah kita oke kan, maka caranya tadi setelah kita klik posisi kursor di sini, kita insert citation. Kita klik di sini, kursor di sini, kemudian kita insert citation, kemudian kita oke. Maka setelah oke akan muncul layar seperti ini, di mana tadi yang kita copy adalah hand washing and maintenance social. Ini adalah tulisan dari Moroska. Ya, kursor kita arahkan ke Moroska, sehingga warnanya agak berbeda dibanding yang warna yang lain. Ini putih semua, ini agak abu-abu, ya. Background-nya abu-abu. Kemudian kita cheat. Nah, setelah kita cheat, maka sudah ada muncul seperti ini, angka 1. Kemudian kita bisa tambahkan juga yang lain. Ya, ini tadi angka 1, kemudian kita tambah lagi angka 2, kita cari lagi tentang referensi lain. Nah, kemudian kita kursor di sini, kemudian kita insert citation, dan seperti itu muncul angka 2. Nah, kalau misalnya setelah hal itu, kita insert bibliografi. Setelah kita insert bibliografi, itu akan muncul langsung Moroska dan lain-lain. Seperti itu. Tentang bagaimana kita memanfaatkan tentang sekilas tentang Mendeley ini, sekira seperti itu. Mungkin kami lanjutkan dulu kepada Bapak Kadar Ramadan untuk bagaimana cara menginstal
Mendeley. Kami persilakan kepada Pak Kadar Ramadan untuk bagi teman-teman yang belum menginstal, boleh menginstal Mendeley di laptop masing-masing. Silakan Pak Kadar. Iya, terima kasih Pak Fahmi. Suara saya kedengaran? Alhamdulillah baik Pak. Oke, tadi belum ada yang menjawab. Kemungkinan semua sudah ini ya, sudah melakukan instalasi. Karena untuk dosen kebidanan kayaknya sudah sering terpapar dengan Mendeley, juga halnya dengan gizi. Oke, baik Bapak Ibu, adakah yang belum ada aplikasi Mendeley di laptopnya? Mungkin di unmute ya atau gimana caranya? Halo Bapak Ibu? Sudah. Sudah ada di laptop. Oh, sudah ada. Sudah ada di laptop. Oh, di laptop. Berarti aman. Ingat caranya Pak Bos. Sebenarnya tadi Pak Fahmi sudah ini ya. Jadi Mendeley itu salah satu aplikasi untuk citasi. Banyak sebenarnya, tapi yang paling powerful saat ini kalau menurut kami adalah Mendeley. Sebelumnya saya lebih lebih sering pakai Zotero, tapi setelah belajar lagi ternyata Mendeley lebih ada beberapa hal keunggulannya Mendeley yang tidak ada pada aplikasi lain. Oke, baik, saya share ini dulu Bapak Ibu. Saya share dulu. Layar. Atau situ. Halo, oke. Silakan Pak. Silakan. Ayamnya siapa? Oh Pak Bos, hanya bunyi ayam saja ini. Pak Fahmi juga sudah sedikit membahas tentang aplikasi Mendeley. Jadi sebenarnya Mendeley ini membantu kita, terutama peneliti, untuk mengumpulkan sumber-sumber jurnal yang dibutuhkan dalam menyusun suatu artikel. Jadi secara umum ada 3 jendela, ada yang bagian kiri, ada yang bagian kiri, ada yang tengah, ada yang bagian kanan. Jadi bagian kiri ini adalah perpustakaan kita. Jadi ketika kita membuat suatu penelitian atau membuat artikel, sebaiknya di perpustakaan kita itu buat folder supaya referensi yang telah kita kumpulkan tidak bercampur. Jadi setiap artikel yang hendak kita tulis sebaiknya kita buatkan folder-folder di bagian left panel ini, bagian kiri. Oke, baik. Kemudian di bagian kiri juga ada author. Jadi ini kita bisa filter berdasarkan keyword artikel kita, kemudian author bisa lewat publikasinya. Kemudian bagian tengah adalah metadata, rangkuman dari semua referensi yang kita gunakan untuk menulis suatu artikel. Ini contohnya saya buat rencana
lagi menulis tentang stigma pada ODP, PDP sama OTG. Jadi itu sementara disusun kuesionernya. Jadi ini adalah semua referensi yang kami butuhkan, sementara yang kami peroleh terkait dengan topik. Caranya kayak tadi, jadi kita share dulu di caranya adalah kita cari dulu di PubMed artikel yang berhubungan dengan stigma COVID. Jadi tadi setelah kami cek di PubMed ada 6 artikel yang berhubungan dengan stigma pada COVID-19. Jadi ini yang baru diimpor tadi. Jadi rata-rata artikel yang ada tentang COVID itu rata-rata terbaru. Jadi sangat baik untuk digunakan sebagai referensi. Kemudian saat ini kan kebutuhan rata-rata sabar Ibu, ini gangguan. Assalamualaikum Ibu Andi dari Kesehatan Lingkungan. Sabar. Kemudian nama jurnalnya, kemudian tahun, volume, isu, sama page. Ya, jadi metadatanya sebaiknya dilengkapi. Biasanya kalau untuk jurnal-jurnal luar ini, kami sih belum pengalaman juga ya, tapi baru diusahakan ini ada satu yang sama-sama pahami. Jadi sebaiknya semua sumber yang kita gunakan dalam buat tulisan itu bisa ditelusuri secara daring. Oke, kemudian selain cara yang tadi, cara langsung ekspor mengimpor file dari PubMed, itu sebetulnya di bagian add ini ada bisa banyak cara yang kita bisa gunakan untuk untuk mencari jurnal, untuk menambahkan jurnal di Mendeley. Contohnya seperti ini, misalnya kita cari jurnal. Bisa juga tidak harus lewat PubMed, bisa juga lewat misalnya Google. Oke, misalnya jurnal Poltek kita. Jadi misalnya kita cari referensi di jurnal Poltek kita. Oke. Oke, ini adalah tampilan jurnal kita saat ini. Kemarin sempat mengalami masalah. Alhamdulillah sekarang sudah sedikit demi sedikit sudah dibenahi. Oke, misalnya kita akan meneliti tentang apa bagus ini. Misalnya ini Bapak Ibu ya, efektivitas kombinasi perawatan payudara dan pijat oksitosin terhadap produksi ASI pada ibu postpartum. Jadi ada beberapa cara sebenarnya untuk memasukkan referensi ke dalam Mendeley. Pertama manual itu kita isi sendiri judulnya apa, pengarangnya siapa. Ada juga bisa lewat web importer. Jadi web importer itu ketika kita install, mungkin nanti kita perlu klasifikasikan untuk pemula, kemudian yang setelah itu. Artinya
saya juga agak kebingungan sih mulai dari mana, karena kan saya belum tahu tingkat penguasaan kita terhadap aplikasi ini. Mungkin ada yang baru mau install mungkin, tapi saya yakin sudah banyak juga yang sudah lebih mahir lah. Oke, ini saya kasih contoh tentang memasukkan lewat web importer. Jadi kalau kita sudah install itu, kita bisa pluginnya kita bisa install juga, sehingga muncul di ujung di sini akan muncul icon tentang ikonnya di ini di Google Chrome. Kemudian saran saya sebaiknya untuk mesin pencari kita tetap saat ini sih yang paling powerful adalah Google Chrome. Jadi sebaiknya jangan menggunakan Firefox atau Internet Explorer. Oke, baik. Jadi caranya adalah kita buka dulu ininya artikelnya. Kita buka artikelnya. Kemudian di sini di Mendeley kita akan bikin satu folder tentang ini pijat oksitosin. Jadi caranya tinggal ini saja create folder, kemudian pijat oksitosin. Oke, kemudian di sini kosong. Kemudian kita kembali ke jurnal kita. Jadi caranya adalah setelah buka artikelnya seperti ini, kita tinggal klik di bagian web importernya. Ya, oke, di sini kita login dulu. Jadi agar yang jadi kan ada Mendeley desktop, ada Mendeley web. Jadi ketika kita pakai web importer maka dia akan otomatis masuk ke Mendeley web. Makanya kita harus login dua-dua. Jadi aplikasi kita jalankan, kemudian juga ini juga harus login. Kemudian masukkan password. Sekian. Ini mungkin ini Bapak Ibu ya, maksudnya sekilas dulu, nanti rencana kami akan buatkan khusus satu grup WA untuk kelas Mendeley, karena agak susah sih kalau kita harus selesai dalam 2 jam ini. Sebetulnya yang paling bagus adalah langsung kita praktekkan. Pada akhir sesi Pak Kadar nanti akan kami praktekkan Pak Kadar. Ya. Kita akan minta peserta ingin meneliti tentang topik apa, langsung kita carikan di PubMed, terus kita kirimkan folder yang lengkap, baru kita masukkan ke Mendeley. Nanti kita akan minta ke peserta satu topik yang mereka mungkin ingin teliti. Ayam. Baby. Ayam, baby. Ayam. Abi, info Abi, info Abi. Oke, maaf Bapak Ibu, sepertinya koneksi saya lagi kurang bagus, saya tidak bisa membuka ini. Baik, kalau begitu saya lanjutkan Pak Kadar ya. Iya, nanti sebentar saya ini. Oke, baik. Saya lanjutkan.
Ah. Nah, setelah kita menggunakan Mendeley, kita sekarang tentang COVID. Sekarang saya lanjut kepada PubMed tadi sudah. Sekarang lanjut kepada Sinta COVID-19. Baik. Nah, di saat ini di Sinta itu ada sekitar 200 lebih penelitian yang terkait Sinta. Kalau kita membuka Sinta Tech Brain ini, maka tampilan yang akan muncul itu adalah seperti ini. Di mana pada tampilannya concern kepada riset-riset tentang COVID. Kalau kita klik, ini kita akan bisa melihat tentang database penelitian, publikasi, dan inovasi yang terkait dengan COVID-19. Ini juga ada tentang penelitian terbaru, publikasi terbaru, dan dataset. Dataset ini bisa kita gunakan datanya, termasuk status pasien, kita bisa gunakan datanya untuk penelitian lebih lanjut. Hal yang menarik di Sulawesi Tengah ini adalah karena pada saat ini data yang meninggal 3, data sehat 3, kemudian yang terinfeksi 29, sehingga ini baru awal, ya, sehingga kita bisa studi prospektif untuk melihat data-data status pasien. Data status pasien itu bisa terlihat, data-datanya itu bisa terlihat dari nilai interleukin 6 sebagai biomarker COVID-19, kemudian data interleukin 6 pada anak-anak, pada dewasa, dan seterusnya. Jadi dengan melihat penelitian-penelitian yang terbaru tentang COVID di Indonesia, masih ada beberapa gap, masih ada ruang di mana kita bisa meneliti. Kalau misalnya yang terminat tentang laboratorium, maka dia akan melihat bagaimana interleukin 6 itu pada misalnya pada orang tua. Data-data itu kalau saat ini yang menjadi pusat pemeriksaan swab COVID-19 itu di Labkes, di Jalan Undata. Jadi data-datanya itu ada di sana, sehingga kalau misalnya kita bersurat secara resmi untuk penelitian, mungkin kita bisa dapatkan data-data tersebut. Kemudian yang penelitian-penelitian yang lainnya juga bisa dilihat di penelitian maupun di publikasi. Kita bisa melihat semuanya di sini atau yang. Nah, bagaimana mengaktifkan Sinta kita untuk ikut terlibat dalam riset COVID-19 ini, yaitu kita masuk di Sinta kita. Di Sinta itu biasa ada home, about, others, subject, dan author login. Saya login sebagai Fahmi dengan menggunakan email saya dan password saya. Saya berharap Bapak Ibu masih mengingat email dan passwordnya untuk bisa login. Setelah login, maka tampilan yang muncul adalah tampilan seperti ini. Kemudian kita memperhatikan posisi sebelah kanan. Ini ada tertulis COVID-19, kita klik. Setelah kita klik COVID-19, maka akan muncul scientific contribution to COVID-19. Kita bisa tambahkan jika sekiranya kita punya penelitian atau punya publikasi. Untuk contoh berikut ini kami tunjukkan bahwa ceritanya kita sudah punya publikasi nih. Nah, kita select tipe, ada publikasi, penelitian, berita, ataupun produk. Kemudian ini adalah salah satu contoh publikasi yang kami siapkan untuk penelitian yang terkait dengan kejadian COVID, yaitu tentang penerima mahasiswa baru melalui seleksi bersama Poltekkes Kemenkes Palu pada masa COVID-19. Kami berharap ini bisa terbit di bulan Mei 2020 nanti, tanggal 1.
di Poltek kita. Kemudian kenapa saya memilih Poltek kita? Karena kita berharap agar nama Poltek kita juga bisa ikut naik dan nama Poltekkes Kemenkes Palu juga bisa naik. Nah, setelah itu kita pilih publication, kemudian kita copy title-nya di sini, judulnya, kemudian kita masukkan abstraknya, kemudian kita masukkan nama peneliti pertama misalnya Fahmi Hafid. Ketika kita ketik ini biasanya sih akan muncul secara otomatis kalau data-data kita tersimpan dengan baik di Sinta. Kalau kita ketik Fahmi Hafid, muncul langsung Poltekkes Kemenkes dan Sinta ID-nya. Begitu seterusnya. Nah, kemudian setelah nama-nama penulis diisi afiliasi lengkap, maka kita lanjut pada afiliasi. Nah, afiliasi di Sinta itu yang terekam adalah Poltekkes Kemenkes Palu. Saya berharap ini ditulis dengan baik, jangan salah huruf besar kecil, huruf itu diperhatikan. Nama yang terkoneksi dengan Sinta itu adalah Poltekkes Kemenkes Palu. Link artikel, kami belum mengisi link artikel karena ini belum publish di Poltek kita, ini baru kami siapkan. Kemudian nanti DOI-nya, Document of Identifier, nomor seri dari dokumen kita, itu kalau misalnya sudah publish akan muncul DOI-nya, jurnal name Poltek kita, jurnal link-nya. Jurnal link ini adalah alamat link dari Poltek kita, jurnal ilmu kesehatan, kemudian jurnal isu 1, volume 14, publish pada tanggal 1 Mei nantinya. Kemudian kalau misalnya kita sudah yakin sudah ini, kita add COVID information, maka akan terkirim datanya ke Sinta dan akan diverifikasi oleh verifikator Sinta di pusat. Nah, sekira demikian untuk pengantar. Kami membuka diskusi, ruang diskusi kepada Bapak Ibu. Untuk mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Silakan Pak, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan Pak. Ada yang mau bertanya, silakan. Botak. Pak Fahmi. Ya, silakan. Iya, begini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Fahmi dan Pak Kadar yang sudah berbagi ilmu pada kita pada hari ini. Di tengah-tengah kita bekerja dari rumah. Terkait dengan apa yang saya sampaikan tentang minggu ini, memang beberapa waktu yang lalu kan kita sudah ada sedikit pemberian materi. Dari kelihatannya penggunaan Mendeley ini memang harus semua dosen itu harus paham. Saya teringat juga ketika beberapa waktu yang lalu ada penjelasan dari Pak Ferry ya yang dari Unair itu. Salah satu hal yang harus dikenal oleh seorang dosen adalah tentang Mendeley ini. Nah, melihat apa yang kita sudah dengar pemaparan dari Pak Fahmi dan Pak Kadar tadi, saya terus terang tadi Pak Kadar itu agak sedikit putus saya mendengarnya, kemudian ada penjelasan Pak Fahmi. Kelihatannya ini harus kita lakukan bukan hanya satu kali, tapi untuk membuat kita mahir dan kita lancar, kelihatannya ini perlu berulang-ulang kali, ya. Dimana kita ketahui bahwa tingkat pemahaman kita juga ini berbeda-beda, karena sepertinya semakin sering kita gunakan, maka ini akan semakin mudah kita untuk membuka setiap fitur-fitur yang ada. Sehingga saya berharap dalam kondisi seperti saat ini kita bukan bisa dijadwalkan gitu, dijadwalkan secara rutin
setiap hari apa kita melakukan untuk bisa mempermantap ini. Sekalipun kita berada di rumah, mungkin kita juga bisa langsung memasukkan hasil riset kita melalui ini gitu, melalui kegiatan seperti saat ini. Itu yang saya berharap bisa dilaksanakan. Atau kita mengambil schedule aja Pak, setiap hari apa kita melakukan ini sehingga itu menjadi jadwal tetap dan jangan diisi oleh kegiatan lain kecuali urgent. Begitu Pak barangkali dari saya untuk saat ini. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak Ibu Kajur Keperawatan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang lain mungkin yang ada pertanyaan. Pak Fahmi, boleh? Iya. Bu Hendrita. Silakan Bu. Ya, Pak, saya cuma mau untuk Mendeley kan selama ini yang kita tahu file yang bisa kita simpan dalam bentuk PDF. Apakah sekarang udah bisa file dalam bentuk Word kita simpan di Mendeley dan kita gunakan atau bagaimana? Karena setahu saya kemarin itu masih dalam bentuk PDF. Diulangi Bu, apa maksudnya? Ya, kan file yang bisa kita simpan dalam perpustakaan Mendeley sebagai file kita itu dalam bentuk PDF ya, jurnal-jurnal kita. Apakah sekarang sudah bisa kita, misalnya ada yang file kita dalam bentuk Word atau apa bisa kita simpan di Mendeley dan bisa kita citasi dalam penulisan kita atau masih tetap PDF saja? Oke, baik. Saya langsung jawab aja Bu. Ya. Biasanya kalau kita mensitasi dengan cara benar, biasanya di manapun, jurnal nasional terakreditasi atau nasional internasional itu biasanya metadata itu secara otomatis akan menyimpannya dalam bentuk PDF. Dengan PDF. Nah, kalau misalnya Ibu memiliki data masih dalam bentuk Word, Ibu bisa save as PDF. Disimpan saja menjadi bentuk PDF, Bu. Tidak apa-apa, boleh. Terus gini Pak, kan kadang-kadang dalam kita membuat tulisan ilmiah, kadang kita juga mereview atau sumber kita dari buku misalnya. Kemarin memang waktu itu Mendeley itu kalau untuk buku kan kita bisa foto bukunya ya, lembaran yang kita citasi itu kemudian disimpan ke Mendeley. Masih seperti itu Pak atau bagaimana? Saat ini mungkin bisa kita kasih, mungkin Ibu bisa sebutkan contohnya buku apa supaya langsung kami praktekkan bagaimana cara menyimpannya di Mendeley. Kalau saya buku apa saja Pak, misalnya ada dalam tulisan ilmiah kita menggunakan referensi dari buku itu, tidak dari jurnal gitu kan, tidak semua jurnal kita gunakan misalnya dalam referensi kita. Kalau misalnya dari buku kita mencitasinya seperti apa ya? Sebaiknya Bu, sekarang itu juga ada dikenal namanya e-book atau elektronik buku elektronik. Kami menganjurkan dalam derajat penilaian jurnal internasional bereputasi atau berdampak, itu sebaiknya referensi seperti buku atau gambar itu sebaiknya tidak terlalu dianjurkan. Artinya kalau boleh sih kita menghindari untuk sumber pustaka seperti buku. Karena kita ingin menulis ke publikasi internasional. Kami saat ini sudah tidak menyarankan untuk menggunakan buku. Kalaupun misalnya ada buku adalah bentuk e-booknya. Mungkin saya akan mungkin kita bisa misalnya buku tentang apa ya Bu ya, supaya misalnya kita carikan e-booknya di sini. Bisa. Cuman Pak, kan e-book itu juga kan kita hanya tidak bisa download, tidak bisa copy. Oke, ada caranya Bu. Apa contohnya? Contohnya apa ya?
ANC misalnya, kan? Pasti Oke. ada buku. Buku ANC misalnya ya. Iya. Oke, saya coba buka buku ANC. Oke, saya coba buka ANC. Misalnya ini ya Bu ya, buku ANC. Misalnya kita ingin buku ini, buku asuhan kehamilan misalnya. Nah. Misalnya ini ya Bu. Ya. Oke, buku asuhan kehamilan untuk kebidanan. Misalnya kita ingin mereferensi buku ini, begitu. Nah, bisa saja sih. Kita buka. Ini bisa kita gunakan Google Chrome, Bu. Ini apa? Mendeley Chrome. Nah, yang terkait buku ini. Ini. Tahu? Kelihatan, Bu? Oh, iya. Nah, buku asuhan kehamilan untuk kebidanan. Nah, kita bisa contreng, kemudian kita simpan misalnya di, anggaplah kita simpan di folder kita tentang yang mungkin tentang bidan dan stunting, toh? Nah, kita tambahkan add. Kita add. Nah, add. Setelah itu dia akan tersimpan. Dan kita akan view library kita. Ya. Kita lihat library kita. Muncul ya. Nah, ini ada buku asuhan kehamilan untuk kebidanan. Oh ya. Ada ya. Kemudian kita kemudian kita apa namanya itu, kita contreng dan kita bisa add di mana? Add di tadi di bidang stunting, add to. Nah, tambahkan. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa membuka Mendeley kita. Maaf, apakah terlihat Mendeley di layar Bapak Ibu? Terlihat. Lihat. Ya, kelihatan Pak Fahmi. Ya. Ada ya. Sekarang posisinya sudah posisi Mendeley kan? Iya. Oke. Setelah di situ kita synchronize, Bu. Synchronize. Kita lakukan synchronize. Synchronize. Nah, kita mensinkronkan tadi dengan apa namanya? Nah, dia lagi bekerja. Seperti itu sehingga buku itu secara otomatis akan muncul. Nah, kita bisa melihat apa namanya, yang terbaru, yang baru-baru tadi kita tambahkan. Ini, lihat kan Bu, buku asuhan kehamilan toh? Iya. Nah, cuman ini kan baru titelnya. Kita berharap ini ada bukunya. Kita perbaiki metadatanya. Iya. Ya, kemudian kita berharap ini asumsinya ini adalah buku. Ya, iya. Kita bisa cari sini book. Kemudian siapa pengarangnya kita bisa cari tadi di apa itu, di Google Book. Ya, di Google Book yang tadi siapa pengarangnya? Oh, pengarangnya misalnya ini Vivian ini kan? Ini kita copy. Ini autornya ini kita Vivian, Ria Dewi, dan Tri Sunarsi. Ini dannya kita hapus. Kemudian tahun berapa? Misalnya tahun tadi. Mami, Mendeley desktopnya tidak kelihatan. Oh, Mendeley desktopnya tidak kelihatan? Yang ini? Tidak. Yang muncul di yang saja Chrome. Oh, Chrome. Baik. Oke, baik. Saya stop sharing.
Oke. Yang ini. Nah, ini Bu maksudnya. Kelihatan Bu? Belum muncul. Iya, Oke. oke. Buku Asuhan Kehamilan Kebidanan kan? Iya. Kemudian pengarangnya Lani Vivian Dewilia. Kan ini tadi. Kemudian tahunnya ya mungkin 2018 lah. Mungkin berapa halaman 1 sampai 200 misalnya. Data-data itu kemudian sudah muncul di sini. Nah, kelihatan Bu? Iya, kelihatan. Ya, jadi buku itu bisa tetap kita simpan, buku Asuhan Kehamilan Kebidanan. Mungkin ini karena dia buku, jadi tipenya adalah book, kemudian pengarangnya, tahun berapa halaman buku itu, kemudian abstraknya kita bisa lengkapi dan seterusnya. Oke. Dan ini juga ada alamat URL ke sekitar ingin dicari di mana sih buku itu ada ya. Tapi saya sarankan dalam hal ini carilah buku yang e-book. E-book ya. Oke. E-book. Iya, karena itu jadi pertanyaan mahasiswa kami di kebidanan juga kami sarankan menggunakan Mendeley. Dan memang kalau mahasiswa kan mereka dalam skripsi ataupun LTA masih banyak juga menggunakan buku. Oke, baik. Nah, kalau begitu mungkin kita sudah bisa merubah pola ini karena sesungguhnya di jurnal manapun itu posisi buku sebagai sitasi itu nilainya tidak begitu bagus sebenarnya, rendah. Sehingga kita harapkan bagaimana mencari tentang lewat jurnal. Nah, bagaimana caranya? Misalnya ini kita mau meneliti tentang ANC yang spesifik. Tentang apa kira-kira, Bu? Supaya langsung saya carikan di PubMed cara mencarinya. ANC tentang apa ya? Mungkin ANC dengan stunting ya, Bu. Coba boleh. Baik. Kalau misalnya kita mau mencari ANC dengan stunting, caranya kita masuk di PubMed. Ya, kita masuk di PubMed. Maaf, saya share dulu. Saya share ya, Bu. Ya, oke. PubMed. Jadi Bapak Ibu, apakah kelihatan PubMed-nya? Kelihatan. Kelihatan ya? Dan Biru, Bu. Iya. Oke, kemudian di kiri di bawah ini kan ada advance. Kelihatan, Bu? Iya. Advance ya. Kemudian ketika kita ketik advance ini akan muncul seperti ini. Iya. Nah, kita ketik antenatal care. Kita bisa ketik di bagian mesh. Jadi di sini pilihan alfil ini ada afiliasi. Tentu antenatal kan bukan afiliasi toh. Alfil semua hal, semua kemudian pengarang. Kita tidak berdasarkan ke pengarangan. Kita langsung pada topiknya. Ini juga ada buku, Bu. Kalau mau cari buku tentang antenatal care, nah mungkin kita bisa cari dulu ini. Antenatal care buku, ya. Kita add. Kemudian kalau misalnya kita fungsikan ini buku tentang antenatal care lewat PubMed, maka kita bisa langsung share buku antenatal care. Kita akan cari. Jadi pencarian buku ini ternyata juga bisa di PubMed dan ternyata tidak ada. Tidak ada. Oke. Bisa. Mungkin tidak. Okay. Nah kalau begitu kita kembali ke advance. Ternyata bukunya tidak tersedia secara. Kemudian kalau begitu
kita cari yang dari misalnya judulnya. Kita langsung pada title. Ya, Bu ya. Terkait dengan antenatal care, kita add. Kemudian kita cari lagi tentang stunting misalnya. Kita cari di title dan abstrak tentang stunting. Add. Nah, kata kunci yang kita cari adalah antenatal care dan stunting. Coba kita cari shares. Nah, ini ada hanya satu saja. Antenatal care dan implikasinya pada kesehatan anak. Nah, ini cukup, ini satu saja. Kemudian ini kita bisa simpan. Cara menyimpannya, misalnya kalau pakai cara doi saja, kita bisa simpan. Copy. Kemudian kita buka Mendeley kita. Nah, Bapak Ibu, saya buka Mendeley yang kami ini kan posisinya kelihatan Bu ya, Mendeley. Ya. Ah, ini bisa di add files. Kemudian kelihatan Bu? Ya. Okay, I'm sorry. Add files. Add file secara manual. Nah, tadi kita cari doi-nya. Nah, doi-nya tadi itu kita paste. Nah, kemudian kita ada Microsoft apa namanya ini? Kita klik. Nah, setelah kita klik langsung otomatis antenatal care service and application ini sudah langsung masuk. Ya, toh? Ini dari setelah kita mengisi tadi doi-nya. Kemudian kita save. Nah, setelah kita save maka langsung muncul ini. Muncul judul, penulis, tahun dan metadatanya sudah lengkap. Salah satu kelebihannya kalau kita cari di luar negeri itu biasanya metadatanya bagus. Metadata lengkap ya. Ya, metadatanya itu nama jurnal, tahun, volume itu lengkap. Sehingga kita tidak membutuhkan waktu lagi untuk mengeditnya. Nah, saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana misalnya kalau kita ingin memasukkan tadi apa yang sudah ada di Mendeley ke dalam Word kita. Bapak Ibu mungkin yang belum lakukan mungkin akan bertanya bagaimana caranya. Nah, kita buka tadi Word Mendeley kita. Kemudian kita ketik ANC dan ANC merupakan bla 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 bla. Kita insert. Kemudian go to Mendeley. Apa terlihat Mendeley di layar Bapak Ibu? Maaf. Kita pilih, kemudian cheat, kemudian ini berarti yang keempat. Ya.
Ya, langsung setelah kita masukkan sheet, kemudian langsung muncul antenatal care service and implication for bla bla bla. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kelebihannya juga kalau di Word ini, kalau misalnya kita menganggap bahwa tulisan saya yang ketiga itu sepertinya tidak relevan lagi dengan tulisan saya, Bapak Ibu boleh hapus, delete. Dan kalau Bapak Ibu delete, maka secara otomatis ketika kita refresh, maka tulisan yang kedua itu hilang dan tulisan yang keempat tadi itu otomatis menjadi tulisan keempat. Atau mungkin kita berharap tulisan ketiga ini, kita X, kita berharap bahwa itu adalah tulisan pertama. Karena sepertinya itu lebih relevan untuk di posisi pertama. Setelah kita tempatkan seperti itu, maka kita refresh, maka dia otomatis menjadi tulisan pertama dan di daftar pustaka pun secara otomatis membuatnya menjadi otomatis seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu, yang cara kedua menggunakan mendelay dengan mengandalkan DOI, Document of Identifier atau nomor seri artikel kita. Sekira demikian, mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya tambahkan Pak. Saya Ya, tambahkan. Oke, baik. Tadi tentang pertanyaannya Ibu Hendrita. Suara saya bisa didengar? Halo? Bisa Pak. Oke, jadi biasanya kalau buku sih, kalau buku-buku dari luar sebenarnya itu, tapi tidak ada menunya di Mendeley. Dia bisa lewat ISBN-nya, itu bisa dicari. Tapi di Mendeley belum ada fitur itu. Yang bisa seperti itu ada di Zotero. Makanya jadi kan masing-masing punya kelebihan kekurangan. Biasanya sih supaya lebih singkat ya kita entering saja sih, entry manual. Jadi add, kemudian kita ganti misalnya buku. Kalau biasanya buku kan yang penting nama pengarang, judulnya apa, penerbit, itu yang penting penerbit. Itu saja sih Bu, maksudnya supaya lebih, kalau kita pakai web import emang bisa, tapi kan agak repot lagi, kita harus mengubah metadata. Jadi kalau saya sih biasanya pakai itu, pakai apa namanya, manual. Kemudian ada pertanyaannya Pak Supirno, bagaimana kalau undang-undang memasukkan putus, dalam. Pak. Halo, tes, halo. Bisa Ya, Pak. kedengaran Pak. Ya, itu bagus. Biasanya kalau undang-undang dia pakai ini Pak, add manual, kemudian statuta. Jadi ada jenis tipe-tipenya itu adalah dia boleh masuk di ini statuta. Ya, statuta, kemudian autornya biasanya kan undang-undang itu yang keluarkan adalah lembaga. Misalnya undang-undang nomor, misalnya peraturan Menteri Desa ya, yang tentang COVID. Jadi peraturan autornya adalah berarti Kementerian Desa, Kementerian Desa. Oke. Kemudian tahunnya, tahun undang-undangnya tahun misalnya 2020. Judulnya apa? Jadi bisa undang-undang nomor berapa? Misalnya ini Permendes. Sebaiknya sih kalau judul di ini saja ya, di apa namanya, jangan disingkat. Peraturan dan daerah tertinggal Republik nomor 6 tahun 2020 tentang dan seterusnya ya, nanti di ini. Kemudian country berarti Indonesia,
biasanya kan kalau undang-undang begitu ada ininya juga, ada apa namanya, ada filenya, jadi bisa dimasukkan URL dari filenya tersebut. Kemudian bisa dilengkapi kolom apa yang bisa dilengkapi. Kemudian halamannya bisa juga halaman berapa sampai halaman berapa. Sekretariat. Ini bisa nomor undang-undangnya, nomor. Oke, mungkin seperti itu Pak Supirno untuk ini undang-undang. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Kader. Baik. Terkait dengan yang disampaikan tadi Pak Kadar, ini ada salah satu contoh surat tentang surat edaran gubernur daerah Sulawesi Tengah tentang pencegahan dan antisipasi penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tengah. Ya, ini kita bisa lihat. Nah, tadi namanya tipenya adalah statuta. Kemudian surat edarannya tentang apa? Siapa? Gubernur Sulawesi Tengah. Kemudian dipublikasikan oleh pemerintah daerah Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020, halaman 1 dan 4. Nah, ini yang dalam bentuk di jendela Mendeley ini ada logo-logo PDF. Maksudnya PDF-nya itu PDF-nya. Jadi kalau kita klik PDF-nya. Nah, ini misalnya PDF-nya. Gubernur Sulawesi Tengah, Palu 16 Maret. Ini surat edarannya nomor 443. Nah, nomornya itu bisa kita tambahkan di sini, Pak. Statuta number, supaya lebih lengkap. Berarti 443 141 strap is yes. Nah, itu yang penting, nomor-nomornya, kemudian dan seterusnya. Ini tanggal kapan dikeluarkan? Tanggal 16 Maret. Nah, setelah kita simpan, tampilannya seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita mengutipnya, misalnya saya buka Word. Misalnya kita mensitasinya dalam bentuk Word, misalnya edaran. Bahwa dalam edaran itu misalnya edaran ini surat edaran pencegahan Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian kita insert Guto Mendeley, kemudian yang ini ya, yang sudah warna biru, kita cheat, kemudian di angka 2 ini. Maka tampilan dari citasi angka 2 ini adalah Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, Surat Edaran Pencegahan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 443, Diskes Indonesia tahun 2020 halaman 1 sampai 4. Nah, seperti itu Pak. Tampilan di daftar pustaka dengan posisi apa yang kita tulis di Word ini. Seperti itu. Nah, mungkin sekira bisa menjawab Pak Supirno pertanyaan tentang bagaimana kalau misalnya itu adalah surat atau statute. Biasanya sih ini tentang
biasanya sih nomor-nomor dari WHO, dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau gubernur atau presiden yang membutuhkan penegasan dari tulisan kita itu bahwa ada landasan hukumnya, biasanya kita seperti itu membuat. Kami persilakan, kalau ada pertanyaan lain, disilakan Bapak. Ya, baik. Makasih banyak Pak Fahmi. Baik, terima kasih. Ya. Pak Fahmi. Ya, silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Pokoknya kalau Pak Fahmi yang menyajikan dan Pak Kader selesai. Aduh, TND lagi Pak. Ya, saya kemarin sempat ini pengalaman ketika kita menggunakan Mendeley kan biasa outsource-nya kan sampai banyak sekali ya, sampai ada yang 10 ada. Ya. Nah, ketika kita sudah insert ke ini kan kadang langsung tertulis cuman 1-2 orang kemudian langsung add all ya. Iya betul. Nah ada jurnal tertentu yang pada saat masuk ke daftar pustakanya itu menganjurkan atau mengharuskan semua nama yang jadi author itu harus tertera di situ. Nah ketika Mendeley kan dia otomatis Pak kalau lebih dari sekian itu langsung add all tercatat di ini. Yeah. Nah, berarti kalau untuk memenuhi persyaratan itu, berarti kita harus ketik lagi secara manual dong. Itu jurnal apa Pak? Untuk sementara kami mau tanya itu jurnal apa Pak? Yang seperti itu. Contohnya kemarin di yang ini FKM Unigo Pak, Gorontalo. Oh iya ya. Nah, itu pengalaman terakhir kemarin saya ini. Itu oleh editornya dianjurkan harus pada saat masuk di daftar pustaka semua nama harus muncul. Nah, itu solusinya gimana Pak Fahmi? Terima kasih Pak. Kalau pertama saya sarankan untuk cari jurnal yang lebih baik Pak aturannya. Karena aturan seperti itu sepertinya mengada-gada. Nah, itu ya. Kemudian kalau misalnya sudah terlanjur seperti itu, mungkin kita bisa carikan tentang apa namanya? Penelitian yang penulisnya sedikit supaya tidak merepotkan kita. Mungkin bisa kita tema apa yang Bapak tulis kemarin Pak? STBM dan stunting. Sanitasi total dan stunting Pak ya. Saya akan tunjukkan bagaimana cara kita mengumpulkan artikel tentang sanitasi dan stunting yang ada di PubMed. Boleh Pak? Silakan, terima kasih Pak Fahmi. Baik, terima kasih. Seperti biasa kita masuk lagi di PubMed Advanced Search. Kemudian mohon izin saya share tentang PubMed. Kemudian kita kembali lagi kita masuk di Advanced. Setelah masuk di Advanced, kita masuk di saya paling biasa bisa Anda masuk di mesh. Ini biasanya kalau di petunjuknya itu pakai mesh mayor topik dan seterusnya. Tapi saya dalam pelaksanaannya lebih senang pakai detail dan abstrak. Misalnya tentang sanita, ya. Betul ya. Kemudian stunting. Kemudian kita share. Nah ini yang saya maksud tadi bahwa terlihat Bapak Ibu? Ya. Kelihatan ya Pak Amin? Yang ke di nomor 2 apa Pak? Ya, 1 sampai 248 kan? Jadi kalau misalnya kita mencari bagaimana kaitan sanitasi dengan stunting itu ada sekitar 248 artikel. Nah, kalau sebanyak ini kan tentu kita juga bisa kerepotan. Nah, kalau supaya tidak repot, kita ambil 5 tahun terakhir atau
5 years ago. Nah, 5 tahun terakhir. Nah, kemudian sisa 166 kita cari lagi pada manusia. Kita mungkin lebih menarik pada manusia. Penelitian-penelitian pada manusia ada 113. Kemudian kita cari lagi tentang yang terkait dengan ini adalah derajat kasta artikel Pak. Yang paling tinggi itu adalah clinical trial, kemudian review dan lain-lain. Kalau misalnya kita ingin mencari artikel yang lengkap dengan full text, yang free full text, bisa kita klik. Tinggal 91. Kita berharap mungkin misalnya di sini juga ada beberapa yang lain-lainnya. Misalnya terkait dengan apakah kita hanya spesifik melihat berdasarkan jenis kelamin atau jurnal kategori yang bagaimana dan seterusnya. Atau pada umur berapa penelitian ini kita lakukan. Misalnya kita ingin spesifik pada 0 sampai 23 bulan saja, ini kita bisa klik. Namun untuk sebagai permulaan saya pikir itu jangan dulu. Kemudian untuk full text ada 91. Kemudian mungkin kita bisa lihat dari sini 91 ini masih bisa kita kurangi. Saya biasanya pengalaman itu kita bermain di posisi 30 Pak. 30 artikel supaya tidak begitu banyak dan tidak terlalu sedikit. Biasanya kalau 91 ini bingung juga kita baca semua. Kita ambil yang mungkin yang terkait dengan clinical trial. Kalau clinical trial itu hanya ada 13. Dan ini kalau clinical trial ini kualitas datanya itu bagus Pak. Jadi kita berharap 13 ini yang akan menjadi data kita tentang sanitasi dan stunting untuk awalnya. Nanti kan kita bisa mencari lagi beberapa artikel yang mungkin dalam pembahasan ada temuan-temuan baru, kita bisa cari dengan cara ini. Setelah kita temukan 13 artikel ini, maka kita send to. Kelihatan Bapak Ibu? Ya. Send to Citation Manager. Oke. Ini yang mau dikirim ini mau berapa banyak? 50, 100. Tapi karena terkait dengan temuan kita hanya 13 saja, maka kita ya 20 saja. Kemudian create file. File yang tersimpan nanti ini akan tersimpan di lemari folder download kita di komputer kita. Kita create file. Nah, di sini ada citation 4 dalam artian bahwa dalam hari ini saya sudah 4 kali mensitasi dari PubMed ini. Nah. Kemudian saya buka kemudian saya buka folder saya di komputer. Di komputer saya buka folder, file folder. Di download Pak, di download. Kemudian kita lihat hari ini kita mendownload apa. Tanggal 23 ini. Ini tadi Citation 4 ya Pak ya. Citation 4. Nah, ini di Citation 4. Nah, bagaimana kita kemudian memasukkan apa yang kita sudah download ini ke dalam Mendeley? Maka kita buka Mendeley kita. Nah, sekarang kita buka Mendeley kita. Kelihatan Bapak Ibu? Mendeley di layar Bapak Ibu? Ya, kelihatan Bapak Ibu ya. Kelihatan Pak? Kelihatan, oke. Oke. Nah, setelah itu kita misalnya membuat suatu lemari baru. Kita membuat lemari baru, folder baru, create folder. Kita tulis di sini sanitasi dan stunting. Oke. Jadi ini Pak ya. Posisinya adalah
posisi sanitasi dan stunting kan masih kosong ya Pak ya. Masih kosong. Ini layar metadata ini masih kosong. Kalau begitu, kita tambahkan add, files, kemudian kita cari di Citaten 4 tadi. Kelihatan Bapak Ibu, Citaten 4? Oke. Kemudian kita open. Nah, ketika kita open, maka 13 artikel tadi itu muncul secara otomatis di metadata kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kita telah memperoleh 13 artikel 5 tahun terakhir dari jurnal artikel yang terindeks berdampak impact. Berdampak ya. Kelebihannya kalau misalnya kita lihat satu persatu ini sudah sangat lengkap. Judulnya, judul artikel, autornya dan seterusnya ini sangat bagus. Nah, kalau misalnya ini saya biasa copy, Ctrl C, kemudian kita lihat hasilnya. Biasa kalau begini kita langsung lihat hasilnya, Malawian Cerda and Mothers. Oke, ini mungkin ada kalimat pentingnya. Ya, bisa kita copy, Ctrl C, kemudian kita copy ke Word, misalnya. Kita copy ke Word, kemudian kita insert, go to Mendeley. Kelihatan Bapak Ibu Word-nya? Kelihatan. Go to Mendeley, kemudian kita masuk tadi yang Sita, kemudian cheat, dan seterusnya. Ini yang tentang yang suggest conclude. Yang ketiga tadi ini judulnya adalah yang ketiga ini, yang Sita dan Susaka. Nah, demikian. Jadi cara cepat untuk mendapatkan pustaka yang baik dan sangat baik itu dengan cara PubMed tadi itu. Kemudian ini sudah tersedia. Jadi apa yang di dalamnya ini kita bisa buka di background-nya, di abstraknya. Sehingga memudahkan kita dalam segi waktu dan kualitas reference. Seperti itu, Pak. Latar belakang cepat selesai, Bapak. Ya, demikian, Pak. Pak, saya tambahkan yang pertanyaan Pak Dedi. Silakan. Ya. Oke, Pak, bisa lihat ininya Pak, layar saya? Pak Dedi. Oke. Kita lihat. Seperti ini maksudnya Pak ya, Pak Dedi? At all. Iya. Oke. Jadi biasanya Bapak biasanya di di jurnalnya itu dijelaskan jenis style apa yang digunakan oleh jurnal tersebut. Ini sebenarnya banyak style yang disediakan oleh Mendeley. Jadi kita tinggal pilih mana yang sesuai dengan jurnalnya mereka. Misalnya kalau misalnya kita ganti, ini juga menjawab pertanyaan Pak Yanti, bagaimana sih cara mengganti style daftar pustaka. Misalnya kita more style, biasanya kan yang sering digunakan itu adalah Vancouver sama Harvard. Ada juga apa? Kita lihat. Mungkin bisa tanya Pak, yang kemarin Pak Dedi,
Kalau model citasinya di Gorontalo, dia minta yang model apa Pak? Nama citasi anunya, jenis. Style ininya Pak ya? Iya, kemarin stylenya dia minta style apa Pak? Dia Harvard. Harvard. Oke, langsung Pak Kadar dicontohkan dalam bentuk Harvard saja. Bisa lihat layar saya Pak Dedi? Oke, bisa ya? Pak. Nanti diubah Harvard Pak. Oke, Apalagi style. ubah menjadi American ya Harvard. Harvard. Harvard reference yang di atas Pak. Oke. Ada yang dua Harvard. Harvard itu ada dua. Ada one side dengan yang lain-lainnya. Ada juga yang satu itu. Harvard yang satu. Refresh dulu. Oke. Sabar. Oke, ini sudah muncul Pak Dedi. Ada Galeto, Cojenja, Musa, Lokson. Jadi sebaiknya dilihat. Jadi dia tipenya yang menampilkan semua autor itu apa? American Psychology Association. Coba Pak Harvard yang lain. Oke, kalau Harvard ada dua Harvard tadi itu. Harvard ada yang teen edition. Coba kalau itu. Harvard. Oke, Harvard ini ya. Itu Pak Dedi bisa lihat ini tampilan Mendeley saya? Bisa kelihatan. Oke, Don. Oke, ini kalau ini Harvard. Sama saja. Sepertinya apa Pak? Apa asosiasi psikologi tadi yang Ya, oke. Harvard itu ini. Ya. Jadi Pak, kalau misalnya dia minta Harvard, secara otomatis dia akan et al. Tapi jika dengan tipe lain, American style itu dia lengkap. Jadi mungkin kita bisa American style. Ya, American style itu mungkin kita bisa sampaikan hal itu kepada jurnal yang meminta, karena ini kan jurnalnya juga baru Sinta 5 Pak ya. Mungkin dia belum paham tentang itu. Berarti kesimpulannya deadline-nya beda sama pemahaman. Ya dimaklumi Pak, kalau yang seperti itu dimaklumi, apalagi itu baru Sinta 5, dimaklumi. Pedomannya lain, editornya lain. Iya. Oke. Biasanya terima kasih Pak Kadar ya. Ya, tadi Pak Dianti sudah ya. Jadi caranya tinggal ini saja ganti apa namanya, misalnya ini kan apa, kita ganti pakai apa yang fun cover, tinggal dipilih saja stylenya. Iya. Siap Pak Kadar. Terima kasih banyak penjelasannya. Jadi sebenarnya salah satu alasan kenapa kan kebetulan di editor itu kita agak setengah mati kalau misalnya kita submit di sini tolak, ketika kita mengganti submit di jurnal lain yang beda style itu kan agak susah kalau manual. Ya. Makanya kan sekali klik bisa memudahkan sih. Tidak perlu lagi. Dan biasanya sih kalau sekarang itu rata-rata screening pertama kalau submit jurnal itu sih referensi. Kalau tidak pakai aplikasi, biasanya kalau kita kenal editornya ya disuruh perbaiki, tapi kalau tidak ya langsung di reject. Oke, terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Pak, Bapak Ibu. Kalau belum ada yang bertanya, Kak, saya akan membuka tentang bagaimana Bu cara tadi untuk yang dari PubMed, terus satu kaligus kita mencarinya, dan untuk contoh sanitasi dan stunting itu awalnya ada sekitar 200 lebih, kemudian kita persempit lagi berdasarkan tahun, kemudian kita persempit lagi berdasarkan kualitas jurnal, dan akhirnya kita mendapatkan 13 RCT atau
randomized clinical trial yang terkait dengan stunting dan sanitasi. Jadi setelah kita kirim ke Mendeley, maka akan muncul datanya. Nah, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk yang mau bertanya, disilakan. Bu Sumi mau bertanya, silakan Bu. Sudah Dani lagi Itin? Hah? Itin. Saya kira demikian untuk penjelasan kita untuk publikasi COVID yang sekarang ini di posisi Sinta 2020. Yang lain? Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak ada lagi, mungkin Pak Kadar, sudah cukup Pak Kadar? Saya sudah buat ada grup kelas Mendeley. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau misalnya ingin dipandu cara install, boleh silakan di kelas saja. Tidak usah di grup besar terlalu takutnya mengganggu. Jadi sengaja dibuatkan kelas khusus untuk diskusi tentang Mendeley dan bisa juga sih publikasi. Misalnya untuk sharing, siapa tahu butuh untuk dibacakan atau di apa. Sebetulnya kalau tulis itu kan lebih banyak yang baca, lebih banyak masukan, lebih bagus. Mengusian kegiatan selama di rumah. Oke, itu saja Pak mungkin. Baik, sudah kasih, jam Pak Kadar. 12. Kami juga mengundang Bapak Ibu kalau misalnya sekiranya ada topik yang Bapak Ibu rasa saya membutuhkan topik ini untuk kita bahas, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk berkomentar pada siang hari ini apa yang bagus topik untuk hari Kamis depan, sehingga kita memberikan topiknya itu sesuai kebutuhan. Karena kalau misalnya sesuai kebutuhan biasanya kita lebih perhatian. Kalau biasanya kita tidak butuhkan, kadang kita perhatiannya kurang. Baik, kalau begitu kita berharap agar cara-cara mendapatkan referensi dengan Mendeley ini bisa diterapkan pada proposal penelitian untuk tahun 2021 Bapak Ibu. Supaya proposal Bapak Ibu itu hari itu saja terus. Ada Pak yang juga tadi. Untuk proposal 2021 ini kita berharap reviewer kita atau reviewer yang mereview nanti kita itu bisa melihat kualitas proposal kita itu lebih baik dengan melihat daftar pustakanya. Sekira demikian. Mungkin sudah masuk waktu sholat dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, Ibu Asisa, Pak Supirno, Pak Haji Rehan Aminuddin, Pak Haji Aminuddin, Bapak Agus Rianto, Pak Ismunandar, Ibu Nirfa, Pak Dianti, Ibu Kajur, Ibu Sumiati, Ibu Ari, Bu Du Erma, Pak Kadar Ramadan, Pak Dedi, Pak Fajrillah, Ibu Ros Arianti, Ibu Soni, Pak Dwi Yogo, Ibu Henrita, Ibu Sapriana, Pak Gusman, Ibu Putu Chandriasi. Ini Poltekkes BJ ini Poltekkes Banjarmasin. Ibu Selvi, kemudian Francisca Noya. Demikian dan teman-teman yang lain. Halo Pak Dewi. Siap. Itu yang pakai masker hitam itu apa lah? Halo sebagai Gimana, Pak Bos?